Halo semuanya, selamat datang di channel saya Melda Fao. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu materi IPA kelas 7 bab 5. Nah, subbab yang akan kita bahas adalah benda makhluk hidup dan benda tak hidup. Perhatikan taman berikut. Apa yang kalian lihat dalam taman tersebut? Ya, dalam taman tersebut ada ayam, batu, kayu, pohon, kupu-kupu, manusia, dan rumput. Untuk mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati yang ada di taman tersebut, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, butuh energi, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap perangsang, bernapas, berekskresi, dan tersusun dari sel. Yang pertama adalah bergerak. Pergerakan pada manusia dan hewan dapat diamati dengan mudah karena pergerakannya secara aktif. Sedangkan pergerakan pada tumbuhan sulit diamati secara langsung karena pergerakannya bersifat pasif. Salah satu tumbuhan yang dapat diamati pergerakannya yaitu menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Gerakan tunas tumbuhan dan bunga matahari merupakan contoh pergerakan tumbuhan yang bergerak untuk mengikuti arah matahari. Ciri yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses perubahan fisik manusia yang ditandai dengan peningkatan ukuran volume, tinggi, atau berat pada makhluk hidup. Sedangkan berkembang adalah proses perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan yang tidak dapat diukur, sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Selanjutnya adalah bereproduksi. Reproduksi merupakan proses biologis untuk menghasilkan keturunan atau individu baru dari makhluk hidup. Proses reproduksi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Seksual merupakan proses reproduksi yang melibatkan terjadinya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan proses reproduksi aseksual merupakan proses reproduksi yang tidak melibatkan pertemuan sel antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah akan cenderung sulit ditemukan di alam liar dan sudah terancam untuk punah. Ciri yang keempat yaitu menanggapi rangsang. Makhluk hidup dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut stimulus, dan reaksi yang dihasilkan akibat terjadinya perubahan lingkungan disebut respon. Ketika tangan kalian tidak sengaja mengenai air panas, maka kalian akan cepat menarik tangan dan berteriak. Nah, stimulus yang diberikan yaitu air panas, dan responnya adalah menarik tangan dan berteriak. Respon tumbuhan terhadap stimulus yang diberikan sulit diamati dibandingkan hewan dan manusia. Contohnya bunga matahari yang bergerak mengikuti cahaya matahari. Ciri yang berikutnya itu menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, dan berkembang biak, serta menjalankan fungsi tubuh lainnya. Manusia dan hewan memperoleh energi dengan cara makan.
Energi yang diperoleh dari makanan digunakan oleh manusia dan hewan untuk beraktivitas. Sementara tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses pengubahan senyawa sederhana atau CO2 menjadi senyawa kompleks yaitu glukosa dan oksigen. Ciri yang keenam yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Manusia dan hewan menghirup oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi zat makanan dalam sel yang menghasilkan energi. Tumbuhan juga bernapas seperti manusia dan hewan. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk mengoksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama yaitu karbon dioksida dan uap air. Tumbuhan dapat mengikat karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Ciri yang ketujuh yaitu menghasilkan zat sisa. Proses untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh manusia disebut ekskresi. Manusia mengeluarkan zat sisa berupa urin, keringat, dan karbon dioksida. Zat sisa merupakan zat yang tidak terpakai lagi di dalam tubuh, sehingga ketika tidak dikeluarkan akan bersifat racun bagi tubuh. Nah, tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas CO2 yang merupakan zat sisa dari respirasi sel. Yang kedelapan yaitu makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup tersusun dari sel yaitu sel uniseluler dan multiseluler. Sel uniseluler merupakan makhluk hidup yang tersusun dari satu sel. Contohnya amoeba, paramecium, euglena, dan lain-lain. Selanjutnya sel multiseluler merupakan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Sekian video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yaitu tentang pengelompokan makhluk hidup. Selamat menonton.